Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman dimanapun Anda berada ya, selamat bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah mengunjungi ya channel saya atau room saya ya. Semoga bermanfaat ya. Kali ini pembahasannya tentang macam-macam ruh ya. Apa yang dimaksud dengan ruh dalam Al-Quran? Ini ada 7 ya. Ada 7 ya. Sedangkan ruh kita itu adalah sebelum kita diciptakan dahulu itu sudah tercipta duluan ya. Entah ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu ya, diciptakan oleh Allah ya. Dan Allah mengatakan ya pada roh itu, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala anta rabbi ya. Iya betul ya, engkau itu adalah Tuhanku. Ada dalam ayat yang lain, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, iya kami bersaksi. Cuman anehnya sekarang itu ya, karena katanya tidak ingat ya bahwa dirinya itu bersaksi, jadi tidak mengaku sebagai apa ya? Dia tidak mengaku bahwa diciptakan oleh Allah seperti itu. Setelah saya tanya, coba apakah Bapak tahu? Ya saya bertanya itu ya. Apakah Bapak tahu ketika ibu menciptakan kamu? Enggak tahu. Ya ini. Ya Allah, ada lagi yang lebih membingungkan ya. Karena katanya ke Allah tidak dilihat ya. Jadi karena tidak dilihat, jadi kita itu seakan-akan menyembah bayangan seperti itu. Nah, kemudian akan dengan adanya alam ya, ini karena adanya yang mencipta ya. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Coba silakan lawan Bang Haji Romai Rama. Gimana jawabanmu? Yang dia tidak bisa menjawab. Ya tepuk tangan lagi. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Oleh karena itu ya banyak pembahasan tentang ruh ya. Oleh karena itu saya perlu menjelaskan apa tentang ruh itu dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi ruh itu adalah menurut Al-Quran ya. Adalah ya huwa syai'un min jinsil asya ya. Ruh itu adalah merupakan sesuatu ya dari jenis sesuatu ya. Ya. Artinya ruh itu adalah sesuatu ya, yang merupakan jenis dari sesuatu ya. Allazi istaksarallahu taala ya wahdah ya. Yang Allah telah berbuat ya, istaksara itu memberi bekas, maksudnya Allah ya membuat ciptaannya ya bi ilmi hakikatiha. Allah itu mengetahui dengan hakikatnya ruh ya, hakikatnya ruh wa jauhariha dan apa ya, esensinya ya, esensinya ruh, azatnya ruh itu seperti apa ya. Wa huwa amrun azim, dan itu adalah perkara yang sangat besar ya, cuma Allah yang tahu seperti itu ya. Jadi yang tahu hakikatnya ruh gimana marajabna di tubuh ya, gimana cara menutupnya Allah di tubuh ya, itu hanya Allah yang tahu. Karena ini merupakan amrun azimun ya, adalah perkara yang agung, perkara yang luar biasa ya. Oleh karena itu yang tidak percaya dengan adanya ruh ya, karena tidak bisa apa ya, tidak bisa dilihat katanya ya. Ya berarti sama dengan apa ya, tidak percaya bahwa sang pencipta itu ada, kan seperti itu. Nah bedanya apa antara ar-ruh dan Allah itu ya? Ya bedanya kalau Allah itu ya tidak didahului oleh tidak ada, tidak didahului oleh ketiadaan. Sedangkan ruh kita dimulai ketidakadaan ya. Jadi ruh kita itu akan qadim sejak diciptakan sampai kapanpun ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, ruh itu tidak akan hancur sekalipun alam ini hancur ya. Jadi ruh itu tidak akan hancur sekalipun kiamat itu datang, seperti itu. Jadi ruh itu adalah amrun azimun ya, syai'un kabirun ya, sesuatu yang sangat luar biasa.
min amrillahi itu termasuk urusan Allah ya. Oleh karena itu ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan ya, dalam Al-Qur'an itu kan ada tercatat, silakan tengok ya. Yas'alunaka 'anir ruh ya. Muhammad, banyak orang berkata atau bertanya ya. Mereka itu bertanya kepada Muhammad ya. Anir ruh, tentang ruh ya. Qulir ruh min amri rabbi ya. Qulir ruh min amri rabbi ya. Ruh itu adalah urusan Tuhanku ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu itu tidak dikasih ya. Tidak dikasih ilmu pengetahuan tentang ilmunya ruh itu illa qalila, kecuali sedikit. Ya berarti kalau begitu ada orang yang tahu tentang ruh itu ya. Ada orang yang tahu tentang roh. Siapa dia? Ya seperti para nabi, para rasul, ya kenal dengan rohnya. Seperti para wali, ya, para solehin itu kenal dengan rohnya. Nah, oleh karena itu ya, roh itu ya, sesungguhnya intinya roh itu adalah ya sesuatu unsur ya, yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Allah, yang dengan unsur itu, dengan roh itu kehidupan menjadi ada, seperti itu. Jadi seperti apa merayapnya ruh ya? Seperti apa merayapnya ruh di tubuh? Nah, di sini mari kita perhatikan supaya tidak gagal paham seperti itu ya. Hayyan nafsuh ya awairiha wa qarrara annaha dzatun latifatun kal hawa ya sariyatun fil jasad kasariyanil ma'i fi uruqis syajar. Nah ini mohon diperhatikan ya. Apa roh itu? Dia adalah jiwa ya, atau lainnya ya, dan telah menetap ya, dia itu sebagai zat ya. Artinya dengan kata lain ya, roh itu adalah jiwa itu sendiri ya. Jiwa itu sendiri, yang jiwa itu ya mempunyai zat ya, mempunyai zat. Dzatun latifatun, tapi zatnya sangat halus. Bahkan kalau kita kaji ya, yang halus itu makhluk yang halus seperti malaikat itu halus, jin halus ya, udara halus, oksigen halus, tapi masih ada yang lebih halus dari ini. Apa itu? Nyawa. Masih ada yang lebih halus dari nyawa. Apa itu? Pikiran, akal, hati, yang seperti itu. Masih ada yang lebih halus dari itu, yaitu ruh. Nah, oleh karena itu, jadi di sini dijelaskan annaha dzatun latifun, bahwa ruh itu adalah zat atau esensi yang sangat halus. Sangat. Kal hawa ya, kal hawa sariyatun fil jasad. Seperti hawa yang merayap di tubuh, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya, seperti mengalirnya ya, seperti merayapnya air di mulai akar pohon ya, sampai ke pohonnya, sampai ke rantingnya, sampai ke ujungnya. Jadi inilah contoh seperti apa merayapnya ruh itu di tubuh, yaitu seperti merayapnya air di seluruh pohon. Nah, maksudnya seluruh pohon itu ya satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Apa itu? Akar, batang, tubuh, kulit, ya, hati, kemudian cabang, daun dan seterusnya. Nah, begitulah ruh. Oleh karena itu ya, setelah kita itu mati nanti ya, itu ruh akan dicabut oleh Allah. Setelah badan ini ditinggalkan oleh ruh, maka membusuk. Ya, mengapa membusuk? Karena sudah ditinggalkan ruh. Nah, oleh karena itu saya sudah katakan tadi bahwa ruh itu adalah sesuatu zat yang menyebabkan manusia itu menjadi hidup. Nah, seperti itu ya. Sesungguhnya seperti ayat yang tadi yang saya sampaikan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apakah yang ditanyakan itu ya? Menurut pendapat ulama, innama sa'alu an kaifiyatir ruh ya. An kaifiyatir ruh. Gimana caranya ruh itu ya? Wa maslakihi fi badanil insan.
dan cara jalannya, cara kerjanya di tubuh manusia seperti itu. Wa kaifa ihtizajihi bil jismi. Bagaimana dia bisa menutup ya, bisa membungkus tubuh yang seperti itu. Bagaimana dia kan tubuh ini tidak ada pintunya ya. Kok bisa tertutup? Nah, bagaimana Allah itu menutupnya? Hanya Allah yang tahu. Wattisalil hayati bihi, dan bisa bersambungnya kehidupan ya di tubuh ini ya. Artinya tubuh ini kita bisa bergerak, tubuh yang kasar ini karena adanya roh. Nah, wa hadza syai'un la ya'lamuhu illallah azza wajalla. Nah, masalah ini tidak akan ada orang yang tahu kecuali Allah bagaimana tentang hakikat roh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, teman-teman dimanapun Anda berada ya, sekarang akan beralih tentang roh itu dalam Al-Quran ya, ada berapa ya. Pertama, roh itu adalah ruhnya manusia ya. Yang pertama ruh manusia, yang kedua adalah bermakna wahyu. Roh manusia maksudnya seperti kita ya. Yang kedua adalah wahyu, bermakna wahyu. Yang ketiga bermakna al-quwwatu was-sabat ya, kekuatan dan ketetapan ya. Yang keempat ya bermakna Jibril. Ini bermakna Jibril. Kemudian yang kelima bermakna Al-Qur'an ya. Yang keenam bermakna Isa putra Maryam ya. Yang ketujuh bermakna malaikat yang bisa makan dan minum. Padahal yang kita tahu malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kok sekarang ada malaikat yang makan dan minum? Ya begitu. Mari kita urut dari yang pertama itu ya. Yang pertama, mana dalilnya Pak Ustadz bahwa manusia itu ruh ya, dalam Al-Quran itu maknanya manusia. Di sini ada. Qala Allah Ta'ala ya, wa nafakhtu mir ruhi ya, faqa'u lahu sajidin. Ya, itu sudah ada dalam Al-Quran itu. Wa nafakhtu min ruhi, dan saya tiupkan min ruhi dari ruhku. Faqa'u lahu sajidin. Ya. Maka dengan ditiupkannya ruh ya oleh Allah kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam itu disujudi seperti itu, atau bisa saja mereka bersujud. Iya. Jadi itulah dalil bahwa ruh kita kata ruh dalam Al-Quran itu adalah ruh manusia. Ya, yang kedua sekarang ruh itu maknanya wahyu. Contohnya ya, yulqir ruhu min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Ya, yulqir ruhu min amrihi ya. Allah ya menyampaikan wahyu dari urusan Allah, dari perintah Allah. Ala may yasha'u min ibadihi, atas hamba-hambanya ya. Atas hamba-hambanya yang dikehendaki ya. Jadi hamba-hamba yang dikehendaki yaitu para alim, para ulama ya. Salah ya, bukan para alim, para ulama, tapi para anbiya dan para rasul, itu semua jadi kasih wahyu. Mana dalilnya? Ya ini, yulqir ruhu min amri rabbih ala may yasha'u min ibadihi. Jadi siapa yang diangkat nabi, diangkat rasul, itu semua adalah telah dikehendaki oleh Allah. Berapa jumlahnya nabi? 124.000. Iya. 124.000. Kemudian berapa jumlahnya ya? Berapa jumlahnya rasul? 313 rasul, seperti itu. Itu semua adalah dikasih wahyu. Nah, jadi ruh di sini bermakna wahyu. Yang ketiga adalah bermakna as-sabat ya, wal quwwah atau al-quwwatu was-sabat, kekuatan dan ketetapan ya. Allah berfirman ya, ulaika kataba fi qulubihimul imanah wa ayyadahum biruhim min. Jadi orang Islam itu dikasih iman ya, dikasih iman oleh Allah ya. Wa ayyadahum biruhim min, dan diberi kekuatan, diberi ketetapan iman. Ya. Nyeleweng dikit gak ngaruh. Tidak boleh nyeleweng. Ada yang komen.
tidak boleh nyeleweng dalam masalah tauhid, tidak boleh ya. Ini kaitannya dengan tauhid ya, kepercayaan ya, iman ya, kepercayaan ya. Jadi tidak boleh nyeleweng ya. Jadi al-quwwatu was-sabat itu makna ruh. Nah, di sini ayatnya ulaika kataba fi qulubihimul imanah wa ayyadahum bi ruhim min. Nah, jadi orang-orang ya, orang-orang Islam ya, di hati orang-orang Islam itu telah dikasih ya, telah diberikan oleh Allah iman, yaitu kepercayaan. Kemudian ya, dikuatkan lagi dengan ruh darinya. Yang dimaksud ruh di sini adalah al-quwwatuh, kekuatan, was-sabatuh, dan ketetapan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ada sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan kami atas agamamu, seperti itu. Sabit qulubana ala dinik, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah ruh itu dalam Al-Quran bermakna Jibril ya. Ayatnya adalah nazala bihir ruhul amin ya. Nazalah ya, turun bihi dengan Al-Quran ruhul amin, yaitu Jibril ya, seperti itu. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika, pada hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, agar kamu itu menjadi orang yang memberi peringatan ke jalan yang benar, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu basyiron wa nadhiran ya. Memberi kabar gembira terhadap orang mukmin dengan surga, dan memberi kabar gembira kabar bukan menggembira ya. Kabar tidak enak ya bagi orang yang menentang, seperti itu. Wa nadhiran, dan menakut-nakuti. Begitu ya. Jadi makna yang keempat ini adalah bermakna Jibril. Ya. Yang kelima bermakna Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah ya, demikian itu kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ya, ruham min amrina, yaitu Al-Qur'an. Min amrina, dari urusanku, dari urusan kami. Nah, seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah datangnya dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kata-kata ini ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ini bukan ruh tapi Al-Qur'an. Kemudian yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang keenam salah lagi ini. Yang keenam adalah bermakna Isa bin Maryam ya. Ayatnya adalah innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, wa kalimatuh, dan kalimatnya. Nah, kalimat apa? Iya, kan adanya Nabi Isa itu kan hanya Allah mengatakan kun fayakun, kemudian ada. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam ya. Khalaqtahu min tin, tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, seperti itu. Jadi penciptaan Musa itu ya tidak jauh berbeda dengan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, adalah kamu Adam menjadi manusia, fayakun, maka menjadi ada. Ya, seperti itu. Iya. Jadi ayat ini adalah bermakna Nabi Isa. Saya bacakan lengkapnya ya. Innamal masihu ibnu ya. Innamal masihu ibnu Maryam. Innamal masihu ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh ya. Alqaha ila Maryam biruhim min. Yang saya letakkan kepada Maryam, di janin Maryam, biruhim min ya, dengan Nabi Isa, biruhim minhu, dengan ruh darinya, maksudnya Nabi Isa. Nah, itu yang dimaksud. Biruhim minhu, dengan ruh darinya, maksudnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah malakun ya minal malaikah ya. Yang ketujuh adalah bermakna malakun minal malaikah. Nah, ini datangnya dari Sayyidina Ali, bahwa ya malaikat itu adalah malaikat yang ini ya, yang minal malaikah ini ya, adalah huwa malakun minal malaikati ya. Dia ya
Dia adalah merupakan junudun, ya, tentaranya Allah. Lahum aidin, mereka itu mempunyai tangan. Wa arjulin, dan kaki, ya. Ya'kuluna ta'am. Nah itu, oleh karena itu sekarang ada malaikat bisa makan ini. Ini menurut Sayyidina Ali. Yang kita tahu dulu kan, malaikat itu tidak makan, tidak minum, ya, tidak tidur seperti itu. Tapi lain kalau ini, ya, malaikat ini, ya. Jadi ada dalam Al-Quran itu yang bermakna malaikat, ruh itu, ya. Bisa, malaikat bisa makan dan minum, ya, seperti itu, ya. Ya, mungkin sekian dulu, ya. Sekian dulu, barangkali kalau tidak ada pertanyaan maka saya akan tutup, ya, siaran langsung ini. Silakan dibagikan, barangkali ini bisa bermanfaat, ya. Tap-tap layar supaya bisa mendukung, ya. Sebarkanlah, ya, ilmu pengetahuan, ya, supaya orang lain juga banyak yang paham seperti itu. Jadi sekian kalau tidak ada yang perlu diusulkan. Oke, selamat datang semuanya dan saya ucapkan waalaikumsalam yang telah memanggil salam, ya. Silahkan jika ada pertanyaan. Jadi masalah ruh ini memang sangat melelahkan, ya. Sudah diperintah oleh Allah jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa dinalar seperti itu. Kan jadi kalau sudah dikatakan bahwa ruh itu dalam urusan Allah, ya sudah, diam seperti itu. Apalagi mengatakan atau bertanya, menanyakan sesuatu yang itu merupakan berhubungan dengan Allah, ya. Dengan zatullah, dengan zat Allah. Oleh karena itu, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq, ya. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Karena kamu itu akan celaka nanti kalau memikirkan zatnya Allah. Karena Allah itu, ya, tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu. Jadi Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu, ya. Tidak bertempat, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak bertempat, tidak beristri, tidak punya anak, tidak punya warna, tidak punya bau, tidak punya ukuran, tidak punya jarak, ya. Ya, tidak punya tempat tinggal, tidak butuh kursi, tidak butuh duduk di aras, tidak. Karena aras itu adalah ciptaan Allah. Seperti itu. Iya. Jadi sekali lagi, Allah itu memang, ya, memang Allah itu menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Arab, bahasanya orang Islam. Namun kalau Allah itu tidak menggunakan bahasanya manusia, maka manusia itu tidak akan faham dengan Allah seperti itu. Tidak akan faham dengan keterangan agama. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, ya. Oh, berarti Allah berbahasa Arab. Iya. Ya. Iya, yang dipilih. Karena yang dipilih itu adalah bahasa Arab. Kok pakai huruf, pakai suara? Yang pakai huruf itu setelah ditulis. Oh, kok pakai suara? Yang pakai suara itu suaranya malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat itu pakai suara seperti itu. Lalu di mana Al-Quran yang qadim itu? Ya, Al-Quran yang qadim itu adalah yang ada di Lauh Mahfuz, yang tidak ada hurufnya, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ya, seperti itu. Jadi kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sekarang ditulis dengan huruf alif ba ta itu adalah huruf hijaiyah karena menggunakan bahasa Arab supaya manusia itu mengerti. Ya, demikian, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya, sebelum saya turun silakan. Dan saya tidak sempat menyapa semuanya, ya. Tidak sempat menyapa. Terima kasih telah bergabung semuanya, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga kita dijaga oleh Allah, karena sekarang zamannya medsos, ya. Banyak yang membuat penjelasan yang seakan-akan menyimpang dari pemahaman ulama, ya, ahli sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu kita itu harus mengikuti ulama ahli sunnah
wal jamaah. Ya. Dalam sebuah kitab saya pernah menemukan ya bahwa 1 senti pun ya tidak sesuai dengan paham ahli sunnah wal jamaah maka dikatakan sesat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu konsep Asy'ari itu memang disepakati merupakan pedoman bagi kita dalam ahli sunnah wal jamaah ya. Mengapa? Ya, mengapa demikian? Karena dalam konsep Asy'ari itu Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Beda Allah dengan segala yang baru, seperti itu. Lawannya yang muhal mumasalatuhu lil hawadis ya. Sama Allah dengan yang baru itu muhal itu. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan adatnya sendiri. Sifat yang muhal ihtiyajuhu ilal mahalli. Allah itu butuh kepada tempat. Nah, seperti itu. Nah, itu muhal dalam konsep Asy'ari. Apakah ada dasarnya, Pak Ustaz? Apakah ada dasarnya dalam Al-Quran? Iya, ada. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu yang baru, seperti itu. Karena kelakuan duduk itu, kelakuan bersemayam itu adalah sifatnya manusia masih membutuhkan tempat duduk. Ya. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya akan akhiri ya. Akan akhiri dulu live ini, semoga bermanfaat ya. Ini ada ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, saya itu bukan kiai ya, orang biasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau baca kalau punya nadar lupa. Oh, kalau punya nadar lupa ya diingat-ingat saja ya. Kira-kira kalau diuangkan itu berapa ribu? Misalnya 100.000 atau 500.000. Ya, yang 500.000 itulah yang disedekahkan sebagai menunaikan nazar kita. Nah, karena nazar itu adalah sesuatu yang dihasratkan namun tidak bersamaan dengan perbuatan. Kalau bersamaan dengan perbuatan itu namanya niat. Kalau tidak bersamaan masih ditangguhkan itu namanya nazar. Seperti itu. Ya. Oh ya, sudah tidak ada pertanyaan ini. Berarti saya harus akhiri. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Dan silahkan di-share kemanapun ya. Silahkan di-share ya. Karena ini menjelaskan tentang ruh ya. Dan jarang sekali membahas ya tentang ruh ya. Walaupun ada, tapi ini saya saya ngambil dari tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Kalau hutang gimana Pak Ustadz? Kalau hutang wajib dilunasi ya. Bahkan Nabi Muhammad tidak mensolati seseorang ya yang mati, yang meninggal dunia dulu. Karena sholatnya Nabi itu kan diterima ya. Jadi tidak bisa menyolati sebelum hutangnya terbayar, seperti itu. Nah, kalau ada yang nanggung nanti ya enggak mengapa ya. Jadi kalau punya hutang mohon dicatat, kalau masih belum mampu ya silakan dicatat saja. Siapa tahu nyawa kita itu cepat diambil oleh Allah dan kita tidak sempat berwasiat. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi terima kasih yang telah bergabung. Mungkin hanya sekian ya. Mari kita akhiri kajian ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, kok masih ada ini ya. Saya punya hutang tapi yang punya uang meninggal. Yang punya uang meninggal tapi aku nggak tahu rumahnya. Oh, saya punya hutang. Oh iya. Kalau enggak tahu rumahnya sudah tidak bisa diketahui, tidak bisa dikenali siapa anaknya, siapa cucunya, di mana daerahnya, maka itu dikasih sama dikasih sama tempat-tempat umum seperti musholla, masjid ya, kemudian madrasah ya, diinfakkan niat ya, membayar hutang seperti itu. Karena sudah tidak diketahui. Ya, itu dikembalikan kepada kepentingan umum atau kepentingan agama.
Ya demikian. Terima kasih. Ya semoga bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini. Kalau sudah tidak ada, dan terima kasih telah bertanya ya. Itu semua jawaban saya. Makasih ya, terima kasih kembali. Sekian ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wa ala humikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.